Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, berjumpa lagi dengan channel ini, channel dengan informasi ringan yang mungkin bisa menambah pengetahuan. Baik, kali ini kita akan belajar tentang manajemen atau membangun layout dengan beberapa fungsi tombol. Kita sudah menyiapkan beberapa objek sebelumnya, dan kita juga akan menggunakan project yang sudah kita buat pada diskusi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Kita langsung buka ke Construct 2-nya. Di sini saya sudah menggunakan project yang sudah kita buat, yaitu drag and drop. Ini game ini dan juga game Cannonball Meriam. Baik, akan langsung kita coba buat. Pertama kita tambahkan dulu di layout, kemudian add layout. Kita sekalian tambahkan event sheet-nya. Event sheet kita beri nama home. Baik, home sudah. Resize dulu. Kemudian kita atur layoutnya sama seperti layout yang sebelumnya, sehingga akan sesuai dengan satu sama lain. Oke, sip, sudah seperti ini, sama dengan layout yang di sini dan di game ini. Kemudian di home ini kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita siapkan. Kita beri background. Untuk gambarnya saya sudah menyiapkan beberapa. Baik, untuk home kita akan menggunakan ini, kemudian tarik ke sini, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Ini sudah pas. Kita paskan dengan di sini kita atur seperti 720, setengahnya adalah 360. Kemudian ini ya 640, sudah pas. Kemudian kita kunci dulu supaya tidak bergeser. Kita tambahkan lagi layar baru. Kita rename objek ya, objek dari layout home. Kita tambahkan objeknya. Yang pertama title atau judulnya. Saya juga sudah menyiapkan titelnya. Title di sini saya gunakan ini, klik open, kemudian tutup, maka sudah tampil seperti ini. Kita atur supaya enak tadi 360. Setelah selesai kita oh ini 1240, berarti setengahnya 1280, 640. Maka dia akan center. Kemudian jika kurang besar kita resize. Kita geser. Ya, sudah cukup. Kemudian kita tambahkan tombol di sini. Masukkan tombol. Saya juga sudah menyiapkan tombolnya. Kita masukkan tombol play, kemudian load gambar untuk play. Nah ini, kemudian open, terus sudah masuk. Ukurannya kita perhatikan dan kita sesuaikan. Kita resize dulu.
kurang lebih sekitar segini cukup. Kemudian ini 82. Oke. Kemudian kita masukkan lagi objek untuk tombol quit atau close. Sudah saya siapkan juga di sini quit, kemudian open. Kita close dulu. Kita samakan ukurannya 190,82. 190,82. Bentar. Kemudian kita paskan posisinya. Oke. Oke. Setelah itu baru kita beri masukan untuk event sheetnya. Event sheetnya itu yang ini ya. Kita rename dulu supaya tidak bingung. Satu kita ganti dengan home. Oke. Untuk membukanya klik kanan, bukan yang ini ya, yang ini home-nya, klik kanan open, maka akan terbuka. Baik, kita tambahkan dulu. Di sini kita tambahkan inputan untuk mouse dan touch. Mouse-nya sepertinya ini sudah saya masukkan. Kalau di sini ada mouse, klik mouse, kemudian insert, dan touch juga di insert, dimasukkan. Kita pindah ke event sheet home. Baru kita buat eventnya. Klik add event. Nah, di sini banyak sekali. Mouse sudah kita masukkan, ada mouse dan touch. Yang pertama kita klik mouse dulu, kemudian klik next, kemudian yang ini cursor is over object, artinya kursor ketika berada di atas objek, berada di atas objek tombol ya, maksudnya tombol play dan tombol quit. Kita buat play dulu, play down, kemudian add action, maka tombolnya play ini set size, dia akan diatur ukurannya ya di sini, set size and position, set size. Kita klik next, kemudian tadi ukurannya adalah 190,82, maka kita buat dia lebih besar, misalkan 190, 210, 82, 82 kita ubah jadi 102. Klik done. Di sini digunakan untuk membuat efek seperti pop up ya, pop up ada tombol. Nah, rekan-rekan juga bisa cek di diskusi atau video sebelumnya. Di sana ada cara membuat pop up button gitu. Kita coba run, refresh. Tunggu prosesnya. Nah, setelah sudah kita buat pop up-nya, nanti kita juga buat ya hyperlink ya, seperti hyperlink. Kita linkkan dengan ke mana, ke layout mana. Ini kita close, masih menunggu prosesnya. Kita tunggu dulu, dan ini dia hasilnya ya, seperti ini. Ketika dia diarahkan maka dia membesar, tapi dia tidak kembali seperti semula karena belum kita atur. Maka dari itu kita atur dulu supaya dia ketika di atasnya membesar, ketika sudah tidak di atasnya dia kembali ke ukuran semula. Ya, kita kembali, kemudian di sini
Kita ke event sheet, kita tambahkan yang seperti ini, persis seperti ini. Kita klik mouse, next, kemudian is over object, next, dan kita pilih objeknya adalah play. Oke, kita tambahkan action, button play, next, set angle, set and position, set size, set angle, set size bukan set angle, next. Ukurannya kita samakan 210. Oh bukan, sama seperti ukuran semula, yaitu 190 dan 82. Dan di sini sama persis kecuali size-nya ya. Kemudian baru kita klik yang event 2, kita klik kanan, kemudian invert. Jadi ketika dia tidak berada di atas, dia akan kembali ke ukuran awal. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja tambahkan add event-nya. Ketika dia diklik play, maka dia akan kemana, kan begitu. Tapi sebelum itu kita buat dulu satu halaman lagi untuk menampung dua game ini. Jadi kita tambahkan layout, klik kanan add layout, sekalian add event sheet, kemudian kita atur size-nya, samakan dengan yang lainnya yaitu 1280 dan 720. Bentar. Oke. Kemudian sama dengan yang tadi kita tambahkan background. Di sini teman-teman rekan-rekan juga bisa menambahkan background yang lainnya. Background choose insert. Saya sudah menyiapkan gambarnya ini, kemudian open, close, sesuaikan di sini 60,360. Nah, dia ukuran pas di tengah. Kita lock dulu supaya tidak berpindah-pindah. Kemudian kita tambahkan buttonnya, button untuk play. Kita tambahkan di sini, kemudian button untuk puzzle. Di sini puzzle maksudnya adalah puzzle untuk game drag and drop ya. Kita masukkan dulu gambarnya. Sudah saya beri ini puzzle. Open, close. Kita beri ukuran yang cukup besar di sini. Misalkan segini. Oke. 316 dan 136. 316 136. Oke. Untuk di sini kita beri 640. Oke. Baik, kita ke ataskan sedikit. Selanjutnya kita tambahkan lagi button yang satunya untuk mengarahkan ke game Canon atau game tembak meriam. Oh sudah ada. Jadi kita tambahkan button Canon. Kita masukkan buttonnya dulu. Ini sudah saya siapkan. Kemudian masukkan close. Ukurannya disamakan yaitu 316 dan 163. Oh bukan ya, 136. 136. Oke. Kemudian kita paskan di 640. Oke. Kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan.
Kemudian sama seperti yang tadi, kita akan puzzle ini ke game puzzle, dan Canon ini ke game Canon ini. Kita beri nama dulu supaya tidak bingung. Yang ini kita rename, misalkan choose back. Di sini juga rename. Oke. Kita kembali lagi ke home. Nah, di sini kalau kita klik play maka dia akan diarahkan ke pemilih game. Kita ke event sheet dari home, kemudian kita add event. Baik, setelah itu kita ambil inputan touch ketika dia disentuh. Kemudian is touching object. Objek yang disentuh adalah play. Oke. Done. Kita tambahkan action ya. Di sini actionnya adalah system, kemudian klik next. Setelah itu go to layout. Next. Baru kita pilih layoutnya yang mana. Kita pilih choose back. Done. Sip. Kemudian sekalian ketika dia diklik quit maka dia akan keluar dari game. Kita tambahkan inputan lagi. Di sini kita memerlukan satu inputan lagi, yaitu browser ya. Browser, insert. Kemudian kita ke event sheet-nya, kita tambahkan lagi. Ketika disentuh berarti touch. Next is touching object. Next. Kemudian yang disentuh adalah button quit. Baru kita tambahkan actionnya browser. Kita pilih browser. Next. Nah, di sini kita pilih close di window, kemudian close. Kemudian klik done. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke home. Sekarang coba kita play running. Baik, masih proses. Kita tunggu dulu prosesnya. Dan seperti inilah penampakannya. Ketika diarahkan dia membesar, mengecil. Yang ini belum kita buat ya. Membesar, mengecil, membesar, mengecil. Ketika dia keluar, ketika play maka dia akan diarahkan ke sini untuk memilih game. Kita tunggu hasilnya. Nah, ketika kita klik quit dia akan keluar. Sip. Kalau begitu kita buat pop up nya dulu untuk yang objek dari button quit ya, sama dengan yang tadi, is over. Next, kemudian pilih buttonnya quit. Oke. Kemudian done. Kemudian di sini sama 210 dan 102. Add button quit. Kemudian size and position, set size 210 dan 102. 210 dan 102. Done. Di sini kita juga bisa mengcopy ya. Copy, kemudian Ctrl+V, maka dia akan seperti ini. Tinggal kita rubah buttonnya, yaitu button quit. Oke. Done. Kemudian di sini juga button quit. Kita back dulu, back lagi, kita pilih button quit. Next, set size, next 190 82. Done. Maka akan seperti ini. Kita taruh di sini.
kemudian kita ke suspek, kita buka dulu ini event sheet-nya, klik kanan kemudian open. Nah di sini kita tambahkan sama seperti yang di sini, di home ya, di event sheet home. Suspek Canon drop home, event sheet home kita dulu. Oke, di sini kita coba copy dari sini, kemudian copy dan ke event sheet atau save, kita kembali ke suspek. Bentar loading. Nah, ke suspeknya, kemudian kita klik kanan. Kita langsung cetak Ralphie seperti ini. Maka kita rubah dulu play ini menjadi button yang ada di sini, yaitu button Canon. Oke, done. Di sini juga button Canon. Nah di sini yang belum kita ketahui adalah size-nya ya. Di sini suspek, kemudian size-nya adalah berapa ini? 316 136. 316 136. 316 136. Oke. Kita back, kemudian pilih Canon. Next, set size. Next, 316 kita buat berarti 336, kita lebihkan 30 poin, kemudian 1 dan 136 kita buat 166. 136. Oke, yang di sini juga kita kembali lagi ke sana, spek, kemudian di sini juga kita pilih Canon. Oke, down. Di sini juga back, kita pilih Canon. Next, set size. Next lagi kita atur 316 dan 136. Done. 136 kan ya, 136 sip. Oke, 136, kemudian kita buat lagi 2. Ini ya, kita copy, kemudian kita paste, baru kita rubah buttonnya adalah puzzle. Kita down, di sini juga puzzle. Oke, down. Di sini kita back, kemudian back lagi, kita pilih puzzle, kemudian klik next, kemudian set size, klik next, dan di sini kita sudah set sama seperti yang di atas, jadi sudah sama. Yang di sini juga sudah sama, tinggal kita rubah buttonnya saja. Button puzzle, next, size-nya sudah dipilih dan ini sudah size yang sama dengan aslinya. Done. Seperti ini. Kemudian baru kita arahkan
button ini ketika diklik menuju kemana, yang ini diklik menuju kemana. Langsung kita tambahkan add event, kemudian touch, button touch, kita klik next, kemudian is touching Canon. Oke, done. Add action, kemudian system, klik next, go to layout, next, kemudian dia akan diarahkan ke Canon yaitu game Canon. Kita klik done. Sip, sudah jadi. Satu lagi kita buat untuk puzzle, inputan touch, klik next, is touching object, next, kemudian objeknya puzzle. Oke, done. Kemudian tambahkan actionnya system, next, go to layout, next, puzzle drag and drop, done. Sudah selesai rekan-rekan, coba kita jalankan. Kita tunggu dulu prosesnya. Kita tunggu dulu prosesnya, masih loading. Ya, ini dia tampilannya. Maka dia akan seperti pop up. Yang Canon juga. Kita coba klik Canon ya. Sudah diarahkan ke sini. Ya, seperti itu rekan-rekan. Yes. Ya, karena kita langsung kembali lagi. Nah, di sini saya akan menambahkan satu button lagi ketika sudah sampai di sini. Sudah sampai di gamenya, misalkan di game drag and drop, kita ada satu button supaya dia bisa kembali ke home awal ya. Baik, kita ke puzzle dulu. Kita tambahkan lagi right. Back, misalkan back, insert, kemudian input gambarnya. Saya sudah menyiapkan ini ya, open, close, seperti ini. Kita resize saja. Nah, di sini saya sebentar, kita buat yang pas-pas saja. 45 misalkan. Di sini juga 45. Sip. Baru kita tempatkan ouch. Hati-hati untuk pengisian ini. Enter. Di sini. Nah. Saya buat memang dia seperti ini ya, transparan. Tidak terlalu mengganggu gambarnya. Oke. Sip. Kemudian kita tambahkan event ketika dia diklik maka dia akan kembali ke home. Ya, langsung ke event drag and drop. Kita tambahkan lagi, kita tambahkan touch ketika dia disentuh, is touching object, next, kemudian objeknya adalah home tadi, back ya, back. Oke, done. Kemudian kita tambahkan actionnya system, next, go to layout, next, kemudian kita pilih home. Tuh, seperti itu. Kita coba jalankan. Yang ini kita close supaya tidak terlalu berat. Masih proses, kita tunggu dulu. Sudah tampil. Ini game yang dulu kita buat ya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa cek di
video sebelumnya. Kita coba klik icon ini. Nah, maka kembali ke game. Kita bisa klik play. Dan seperti itu. Kita kembali ke sini. Kita tambahkan juga tombol itu di Canon. Game Canon kita tambahkan di sini. Back juga bisa tidak? Oh, sudah ada back di Canon. Insert. Kita masukkan objek yang tadi. Oke, open, close. Samakan ukurannya, kita buat 45 saja. Enter, kemudian taruh di pojok. Misalkan di sini. Oke. Kemudian kita buat eventnya. Event dari Canon. Oke. Kita tambahkan inputan touch. Next is touching object. Next. Kita pilih back Canon. Oke, done. Kita tambahkan actionnya. System. Next. Go to layout. Kemudian next. Kita pilih ke home juga. Done. Sip, sudah berhasil ditambahkan. Kita coba ke home. Event home. Ya. Di sini belum kita arah. Sudah, di sini sudah kita arahkan. Ketika diklik maka dia akan ke choose. Kemudian di choose. Sudah. Ya. Baik rekan-rekan, kita ke home, kemudian coba kita jalankan. Coba kita jalankan. Masih proses loading, kita tunggu dulu. Ya, seperti yang sudah kita buat. Kita coba klik play. Langsung diarahkan ke sini ya. Kita coba klik ini. Kita coba kembali lagi. Choose back. Ya, di sini sudah tampil. Ketika kita klik puzzle, dia akan diarahkan ke puzzle. Kemudian kita coba klik home, dia kembali ke home. Kemudian ketika kita klik quit, maka dia akan keluar. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu rekan-rekan. Semoga video kali ini, diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Dan jangan lupa klik like, share, comment, subscribe jika berkenan tentunya.
Semoga kita bisa berdiskusi kembali di video selanjutnya. Koride warimashita. Ja mitai kurite. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.